Pernah nggak sih kamu ngerasa nggak percaya diri? Atau justru kamu malah sering ngerasa nggak percaya diri? Karena alasan apapun itu, aku yakin bahwa kita semua pasti pernah ngalamin yang namanya nggak percaya diri. Mau itu saat ingin ngomong di depan banyak orang, atau saat kita ngelihat orang lain yang memiliki banyak banget pencapaian lebih dari diri kita. Seketika, rasa percaya diri kita yang awalnya tuh sangat tinggi, tiba-tiba hilang ketika berada di kondisi seperti itu. Dampak yang akan timbul dari hilangnya kepercayaan diri kita pun juga itu beragam banget. Bisa mulai dari selalu minder ketika ingin berpendapat, adanya rasa malu yang menemani kita kemanapun kita pergi, selalu overthinking setiap memulai sesuatu, dan masih banyak banget lagi dampak yang akan timbul karena kita nggak percaya diri. Membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain di media sosial maupun di dunia nyata juga merupakan salah satu gejala yang bisa menyebabkan kurangnya rasa percaya diri kita. Kalau kamu ngerasain hal-hal yang barusan aja aku bilang, maka kamu sudah berada di video yang tepat. Jadi make sure buat nonton sampai habis ya. Sebelum lanjut, bagi kamu yang baru pertama kali mampir di channel ini, hai, aku Rama dan aku sering banget berbagi perjalananku untuk kerja lebih efektif, yaitu menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Kalau kamu suka topik-topik seputar self-development seperti produktivitas atau mungkin cara gimana kita bisa percaya diri kayak gini, pastikan kamu untuk subscribe dulu ke channel ini karena aku akan share banyak banget hal tentang produktivitas dan pengembangan diri lainnya setiap minggu. Jadi jangan lupa untuk subscribe kalau misal belum supaya kita bisa berkembang bareng. Nah, kalau kamu udah klik dan nonton video ini sampai sini, pasti kamu ingin tahu solusi gimana kita tuh bisa mulai percaya diri. Tapi sebelum kita bahas solusinya, ayo kita bahas dulu faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Pola asuh. Mungkin kedengarannya agak aneh, apa hubungannya pola asuh dengan kepercayaan diri kita? Nyatanya, pola asuh itu berpengaruh kepada kebebasan berpendapat dan tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita pas kecil. Dan ini tuh merupakan salah satu pola asuh yang penting banget untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Karena ibaratnya nih, kalau misalnya kita pas kecil dulu, pas kita ingin coba hal baru tapi nggak dikasih, atau ketika kita ingin ngomong sesuatu tapi selalu dicegah, nah pas ini tuh keulang terus-menerus sampai bertahun-tahun mungkin ya. Secara nggak sadar, kita tuh akan melabel diri kita sebagai orang yang salah terus. Lalu apa yang terjadi? Kita nggak akan percaya diri. Penampilan fisik. Kalau kamu disuruh untuk berteman dengan di antara kedua orang ini, yang mana yang akan kamu mau jadikan teman? Pasti kemungkinan besar kamu akan memilih orang yang di sebelah kiri kan? Penampilan fisik itu nggak selalu tentang seberapa ganteng atau cantik, tapi tentang bagaimana kita bisa membawakan diri kita dengan baik. Tapi sayangnya, penampilan fisik ini mungkin adalah hal yang menjadi faktor utama dalam mempengaruhi rasa kepercayaan diri kita. Karena kita tahu, seringkali seseorang yang memiliki kelebihan fisik itu pasti bisa dapat privilege dari orang lain, baik itu berupa perlakuan maupun perkataan. Ini kita udah nggak bisa hindari lah ya. Teman terdekat. Masa depan kita bisa diprediksi hanya dengan melihat 5 teman terdekat kita. Pernah denger ini? Aku setuju banget sama perkataan ini. We are who we hang out with. Semakin lama kita menghabiskan waktu dengan seseorang, maka kita akan semakin menjadi seperti orang tersebut. Oleh karena itu, memilih dengan siapa kita menghabiskan waktu kita itu sangat penting. Kalau kita menghabiskan banyak waktu dengan orang-orang yang gak pede, kita pasti akan jadi gak pede. Sedangkan kalau misalnya kita menghabiskan banyak waktu kita dengan orang-orang yang pede, pasti kita akan jadi pede. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah rasa gak percaya diri ini tuh bisa dihilangkan atau enggak? Dan jawabannya itu adalah bisa banget. Ada banyak banget cara untuk menghilangkan rasa gak percaya diri yang akan kita bahas setelah ini. Namun aku mau mengingatkan, kalau rasa gak percaya diri itu manusiawi banget. Dan aku juga kadang sering ngalamin hal ini kok. Namun rasa gak percaya diri yang berlebihan itu baru harus kita atasi dan cari solusinya bareng-bareng. Sampai sini kebayang ya? Karena ternyata ada banyak banget nih hal yang mempengaruhi kepercayaan diri kita. Sekarang ayo kita bahas cara agar lebih percaya diri. Banyakin senyum. Senyum akan membuat kita lebih bahagia. Nggak cuma kelihatan bahagia doang, tapi senyum itu bisa menaikkan suasana hati kita supaya bisa lebih baik lagi. Karena setiap kali kita tersenyum, otak kita akan merasa lebih senang. Selain itu, senyum juga mengaktifkan otot-otot di wajah kita dan memberitahu otak kita untuk melepaskan endorfin, yaitu hormon yang berperan sebagai penghilang rasa sakit alami dan tanggung jawab atas perasaan senang setelah melakukan aktivitas tertentu. Bicara dengan pelan dan jelas. Kadang seringkali ya yang membuat kita gugup dan gak percaya diri itu adalah ketika kita berbicara dengan cepat dan kurang jelas kepada lawan bicara kita. Mungkin kita kurang memperhatikan hal ini, namun berbicara dengan cepat membuat kita kurang bisa mengendalikan diri kita. Karena kita ngomong lebih cepat, kita jadi harus berpikir lebih cepat juga.
Enggak ada sih. Tapi kan yang benar. yang bener. Waduh, Bener dong. lagu kamu mah enak-enak. Kita jadi punya waktu yang lebih sedikit untuk benar-benar berpikir dengan baik untuk memilih apa aja nih yang ingin kita katakan kepada lawan bicara kita. Ini membuat kita lebih rentan dalam mengutarakan hal yang kita nggak maksud. Plus ini juga bikin kita gampang ngomong belibet juga kan. Jadi berbicaralah dengan santai, dengan nada dan suara yang jelas. Ini simple banget, tapi coba lihat deh. Steve Jobs, I'm back at Apple, loving every day of it, and I'm getting to work with our incredibly talented teams. Barack Obama, Indonesia bagian dari diri saya. atau orang-orang ternama lainnya ketika mereka lagi memberikan speech atau pidato. Mereka tuh pasti selalu penuh dengan karisma dan kepercayaan diri kan? Dan salah satu hal yang mereka lakukan untuk bisa mencapai ini adalah bicara dengan pelan dan jelas. Tegakkan badan. Stand up with your shoulders back. Ini adalah rule 1 dari 12 Rules for Life yang ditulis oleh Jordan B. Peterson. Intinya, kalau kita menegakkan badan kita atau postur kita, ini secara otomatis bisa membantu kita untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Karena otak kita akan bisa memproduksi lebih banyak hormon serotonin, hormon yang membuat kita lebih pede. Selain itu, gerak tubuh itu juga adalah hasil dari tindakan pikiran. Oleh karena ini, gerakan yang lemah dan lesu selalu menandakan kita tuh lagi nggak percaya diri. Jadi mulailah tegakkan bahu kamu, angkat kepala kamu, dan maju sedikit lebih cepat. Pasti aku jamin kepercayaan diri kamu akan meningkat langsung. Kontak mata. Hal ini memang terlihatnya simple, namun efeknya tuh sangat luar biasa. Dalam setiap percakapan yang kita lakukan, baik itu ke teman ataupun ke mereka dengan tingkat posisi yang lebih tinggi dari kita mungkin ya. Cobalah untuk menatap mata mereka ketika berbicara. Tatapan mata yang optimis dan penuh dengan keyakinan akan mengirimkan pesan yang sama kepada lawan bicara kita. Kalau kita adalah orang yang percaya diri, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Intinya, positive vibes lah pokoknya. Nah, dan hal yang sebaliknya itu juga bisa memberikan kesan yang kurang baik. Karena tatapan mata kita, kalau misalnya terlihat lesu, karena ini tuh menandakan bahwa kita tuh sebenarnya nggak ingin berbicara dengan mereka, dan kalau misalnya bisa, cepet-cepet deh selesai ngomong sama mereka. Dan kalau misalnya kamu udah nonton video ini sampai detik ini, coba komen yes di kolom komentar. Aku pengen tahu kamu udah nonton sampai sini atau enggak. Semoga video ini bisa bermanfaat dan cocok buat kamu kalau misalnya kamu lagi ingin meningkatkan kepercayaan diri kamu ya. Dan share juga video ini ke teman-teman kamu yang kamu rasa butuh nonton video ini. Jangan lupa subscribe kalau belum, karena setiap minggu aku akan share konten-konten seputar pengembangan diri lainnya. See you in the next video and stay productive.